혼란 시키지만 그런 전투를 Ada beberapa penyebab mengapa Sintayong menyingkirkan sejumlah nama yang sebelumnya sering menjadi langganan timnas Indonesia. Semenjak Sintayong menangani timnas Indonesia, ada beberapa pemain sebagai langganan timnas Indonesia harus kehilangan tempatnya. Alasan mulai dari kondisi fisik yang tidak sesuai harapan, keinginan Sintayong melakukan regenerasi yang cukup radikal, hingga proses naturalisasi pemain keturunan yang satu persatu rampung hingga bisa dibawa ke timnas Indonesia. Saat ini Sintayong berada di Qatar bersama 28 pemain untuk melakukan pemusatan latihan di Qatar pada Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Di antara 28 pemain itu ada 26 pemain yang akan masuk dalam skuad tetap tim Garuda untuk berlaga di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada Januari dan Februari 2024. Mulai dari penjaga gawang, Sintayong memanggil dua kiper muda yakni Hernando Ari dan Muhammad Riyandi, serta kiper Persikabo 1973 yang sebenarnya mulai ditinggirkan di level klub yakni Syahrul Trisna. Lalu di lini pertahanan, Sintayong cukup banyak membawa pemain yang berkarir di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Huber. Dan juga Pratama Arhan dan Seni Petinama yang sedang mencari klub baru di luar dua jagoan di BRI Liga 1, Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Sementara di lini tengah, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner. Selain itu ada Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Makrok, Adam Alis, dan Arkan Fikri. Terakhir di lini depan, Sintayong percaya kepada Deddy Sulistiawan, Dimas Derajat, Ramadan Sanata, Rafael Strike, dan Hoki Caraka. Apakah ada pemain andalan Anda yang tidak masuk dalam skuad? Ini ada 5 pemain langganan timnas Indonesia yang tidak masuk skuad, bahkan sangat berjasa dalam kualifikasi Piala Asia. Siapakah mereka? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Inilah 5 pemain langganan timnas Indonesia yang kini terlempar dari skuad Garuda. Yang pertama, Nadeo Argewinata. Secara tidak langsung, Nadeo mengejutkan kenapa tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong. Padahal namanya masih masuk dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada November 2023 lalu. Saat ini juga Nadeo Argewinata sedang dalam performa terbaiknya. Borneo FC saat ini berada di puncak klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Tidak sampai di situ saja, Nadeo Argewinata juga menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak pada musim ini. Dia sudah membuat Borneo FC tidak kebobolan dalam 10 pertandingan dari 23 penampilannya. Satu hal yang pasti, tidak dipanggilnya Nadeo Argewinata yang sedang dalam performa terbaik itu membuat bos Borneo FC Nabila Nahushen tak ragu menyindir Sintayong di media sosial. Yang kedua, Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto yang sejauh ini sudah tampil membela timnas Indonesia dalam 57 pertandingan tak bisa ikut untuk Piala Asia 2023. Pemain yang hanya butuh 2 penampilan lagi bersama timnas Indonesia untuk bisa sejajar dengan striker legendaris tim Garuda. Kurniawan Dewi Yulianto itu sudah tersingkir dari skuad asuhan Sintayong sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 lalu.
terakhir kali mendapatkan panggilan Fahrudin Arianto hadir di skuad Garuda saat menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober 2023 lalu. Setelah itu, bek Madura United ini mulai kehilangan tempat. Maklum saja, usia Fahrudin memang menjadi yang paling tua di timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Cepat atau lambat, Fahrudin harus tersingkir karena Sintayong menjalankan regenerasi pemain dan juga memiliki lebih banyak pemain keturunan yang lebih muda di lini pertahanan. Yang ketiga, Alfrenda Dewangga. Usianya masih muda, 22 tahun. Diketahui dia sudah 15 kali membela timnas Indonesia. Akan tetapi posisinya di timnas Indonesia sudah mulai menghilang 2 bulan lalu. Alfrenda Dewangga terakhir mendapatkan panggilan dari Sintayong adalah dalam laga uji coba internasional melawan Turkmenistan pada tanggal 8 September 2023. Setelah itu bek PSIS Semarang ini seakan menghilang. Pemain yang serba bisa ini dimainkan di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kiri maupun gelandang bertahan itu pada akhirnya harus bersaing dengan sejumlah pemain keturunan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad senior. Namun sayangnya semua posisi itu seperti sudah memiliki andalannya masing-masing. Alfrenda Dewangga pun seperti dianggap kalah bersaing dengan pemain-pemain yang ada di skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Yang keempat, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto harus tersingkir dari timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 karena terpaksa Sintayong tidak bisa menggunakan jasanya dalam beberapa bulan depan. Rahmat Irianto mengalami cedera ketika sedang memperkuat Persib Bandung melawan PSM Makassar di BRI Liga 1 2023-2024. Menurut dokter tim Persib Raffi Ghani, Irianto harus menjalani terapi penyembuhan yang tidak bisa terburu-buru. Padahal Rahmat Irianto adalah pemain yang bisa diandalkan membantu lini pertahanan dari tengah. Rian sapaan karibnya membuat Sintayong tak punya pilihan selain mencoretnya dari tim untuk saat ini. Yang kelima, Stefano Lillipali. Satu lagi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang kerap menjadi solusi saat timnas Garuda mengalami kebuntuan di lini serang. Main naturalisasi yang kini bermain Borneo FC ini sempat dipanggil ketika timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan pada September 2023 lalu. Akan tetapi Stefano Lillipali memang tidak masuk dalam rencana Sintayong di timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, performa dan skill luar biasa Stefano Lillipali tidak dibarengi dengan stamina yang dibutuhkan. Menurutnya, Stefano Lillipali sering terlihat lelah dalam permainan ketika harus menghadapi tim-tim yang lebih kuat dari timnas Indonesia. Satu yang pasti, alasan dari Sintayong itu juga mendapatkan sindiran dari bos Borneo FC, tim yang dibela Stefano Lillipali. Maklum saja, Borneo FC saat ini berada di puncak klasemen BRI Liga 1 dan Stefano Lillipali merupakan top skor klub berjulukan Pesut Hitam itu dengan torehan 9 gol.